Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indah Pertiwi dengan NIM 2004745 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Cibiru. Di sini saya akan membahas sedikit tentang urgensi landasan pendidikan. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas, harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Landasan pendidikan ibaratkan fondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai dengan cita-cita bangsa. Landasan secara leksikal berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Pendidikan dalam artian luas adalah segala pengalaman hidup atau belajar dalam kehidupan yang berlangsung sepanjang hayat yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan atau perkembangan individu. Pendidikan dalam artian sempit yaitu pendidikan dalam prakteknya identik dengan persekolahan, yaitu pengajaran formal di bawah lembaga yang terkontrol. Pendidikan secara luas berlangsung bagi siapapun dan dimanapun. Pendidikan tidak terbatas pada sekolah saja. Pendidikan berlangsung di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan di lingkungan alam di mana individu itu berasal. Dalam pengertian sempit, pendidikan hanya bagi mereka yang menjadi peserta didik dari suatu lembaga pendidikan formal. Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang terprogram dan bersifat formal atau sengaja untuk pendidikan dan terkontrol. Jadi, landasan pendidikan ialah ilmu yang paling dasar dalam pendidikan yang memberikan bekal yang sangat penting bagi calon pendidik agar dapat melaksanakan pengajarannya sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari dan dapat mempraktekannya dengan baik dan benar. Bentuk-bentuk landasan pendidikan. Ada beberapa landasan pendidikan yang perlu dipertimbangkan dan dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan. Antara lain, yang pertama, landasan pendidikan psikologis. Landasan pendidikan psikologis adalah suatu ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang jiwa, mental manusia dalam wujud tingkah laku atau perbuatan. Dalam hal ini, psikologi mengkaji apa yang diperbuat oleh seseorang dan mengapa ia berbuat seperti itu. Yang kedua, landasan pendidikan sosiologi. Landasan pendidikan sosiologis merupakan interaksi sosial antara pendidik dengan peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan peserta didik dengan lingkungannya, sehingga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Yang ketiga, landasan pendidikan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Filsafat mengkaji secara tajam dan kritis sampai ke akar-akarnya menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsep-konsep mengenai kehidupan di dunia. Filsafat mencakup nilai yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman perbuatan. Oleh karena itu, filsafat adalah pendapat yang sejujur-jujurnya dan sedalam-dalamnya tentang arti kehidupan bagi seseorang. Yang keempat, landasan pendidikan ilmiah dan teknologi. Landasan pendidikan ilmiah dan teknologi mempunyai kaitan yang sangat erat karena iptek merupakan salah satu bagian dari isi pengajaran. Jadi, pendidikan sangat penting dalam rangka pewarisan atau transmisi iptek. Sementara itu, pendidikan itu sendiri menggunakan iptek sebagai media sekaligus pendidikan. Yang kelima, landasan pendidikan kultural. Landasan pendidikan kultural ini berangkat dari asumsi yang menyatakan bahwa
ada keterkaitan antara kebudayaan dengan pendidikan. Kebudayaan sebagaimana halnya sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, landasan pendidikan religius. Landasan pendidikan ini membuat asumsi-asumsi yang berasal dari aspek religi atau agama. Aspek religi dan agama ini menjadi dasar dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan, serta menjadi salah satu dalam pendidikan. Yang terakhir, landasan pendidikan yuridis. Landasan pendidikan ini membuat asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa perangkat peraturan-peraturan yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku menjadi dasarnya. Dengan kata lain, landasan pendidikan bersumber dari aturan-aturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, ada fungsi landasan pendidikan. Fungsi landasan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan atau tolak ukur dan teori bagi setiap pendidik dalam praktik pendidikannya. Yang kedua, sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan. Yang ketiga, sebagai motivator dalam menemukan dan mengenali konsep-konsep pendidikan. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis secara teori-teori pendidikan sehingga bisa memilah mana yang bisa dipraktikkan dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir, membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktek belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan landasan pendidikan. Ada beberapa tujuan dari adanya landasan pendidikan, yaitu yang pertama, membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan kuat. Untuk itu diperlukan landasan atau fondasi yang kuat pula. Selanjutnya, landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam studi berkenaan dengan kualitas sebuah sistem pendidikan. Selanjutnya ada landasan pendidikan yang ditetapkan. Diharapkan pendidikan tersebut bisa mencetak sumber daya manusia yang cerdas. Yang terakhir, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret dan melaksanakan praktek pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai urgensi landasan pendidikan. Bila ada kesalahan, mohon diperbaiki. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.